Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukarmin Idrus, dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Pasifik Morotai. Saya memiliki latar belakang pendidikan ilmu lingkungan dan telah menjalankan tugas sebagai dosen dari tahun 2017 hingga sekarang. Dalam kesempatan kali ini, saya mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di tahun akademik ini, yaitu mata kuliah ekonomi lingkungan. Mata kuliah ekonomi lingkungan ini diperlukan karena untuk mempelajari perilaku atau kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang terbatas, sehingga fungsi atau peran sumber daya alam dan lingkungan tersebut dapat dipertahankan dan bahkan penggunaannya dapat ditingkatkan dalam jangka panjang atau berkelanjutan. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman mengenai konsep biaya, suku bunga, analisis kelayakan usaha, depresiasi, eksternalitas, serta perhitungan valuasi ekonomi lingkungan yang di dalamnya dijelaskan mengenai tata cara dan metode-metode yang digunakan. Selain itu, diajarkan pula metode perhitungan neraca sumber daya alam. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami antara konsep ekonomi konvensional dan ekonomi lingkungan serta kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang konsep biaya, fungsi biaya, klasifikasi biaya dalam berbagai jenis kegiatan. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang pengembalian modal dalam bentuk bunga. Yang keempat, mampu menjelaskan tentang analisis kelayakan ekonomi suatu rencana kegiatan. Yang kelima, mampu menjelaskan dan memahami fungsi depresiasi pada suatu kegiatan. Selanjutnya yang keenam, mampu memahami penggunaan tools Excel dalam perhitungan ekonomi. Yang ketujuh, mampu memahami bagaimana eksternalitas muncul dan jenis-jenis eksternalitasnya. Yang ke-8, mampu mengetahui bagaimana perhitungan biaya lingkungan. Dan yang ke-9, mampu menjelaskan tentang konsep nilai ekonomi baik metode maupun pendekatannya. Yang ke-10, mampu mengetahui bagaimana perhitungan contingent valuation method dan travel cost method. Dan yang ke-11, mampu mengetahui bagaimana perhitungan metode neraca sumber daya alam. Metode pembelajaran yang digunakan adalah luring atau tatap muka langsung, dengan penilaian mahasiswa dilakukan dengan presentasi sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran 20%, kemudian tugas 1 10%, tugas yang kedua 10%, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester 30%. Selanjutnya mari kita saksikan cuplikan video pengajaran mata kuliah ekonomi lingkungan. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas di mata kuliah ekonomi lingkungan ini itu pada pembahasan mengenai nilai ekonomi tetap. Namun sebelumnya saya absen dulu. Kita coba parah dan berikan teman-teman yang lain untuk bisa absen. Nah, sambil absen kita lanjut saja untuk pembahasannya. Yang ini merupakan pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 dari beberapa pertemuan yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, bisa dilihat di gambar ini ada gambar grafik dan gambar dari ekosistem. Nah, ini kerangka analitik dan evaluasi kritik terhadap penetapan harga dari ekosistem sendiri. Nah, disebut dengan net. Jadi net itu bukan net ini. Jadi net itu nilai ekonomi total. Bisa kalau di sini juga tulis TEV, total economic value. Net TEV sama saja. Nah, ini, biasa teman-teman minum kopi harganya, jadi ilustrasi itu kopi harganya cuma $2 berapa? Indonesia berapa?
Nah, 36.000. Padahal harga yang seharusnya itu dia di $4 sekian harusnya. Nah, itu ilustrasi harga pasar yang mencerminkan nilai ekonomi dari satu sumber daya alam. Jadi belum tentu harga yang dipasarkan itu dia mencerminkan harga yang sesungguhnya. Nah, itu manfaat dari menghitung total ekonomi value tadi atau net nilai ekonomi value tadi atau nilai ekonomi total. Nah, ini valuasi ekonomi hadir sebagai alat untuk mendiagnosis atau menjembatani kesenjangan dan menerjemahkan fungsi ekologis yang tersembunyi untuk pengambilan kebijakan. Jadi ada pertanyaan di gambar sana, berapa banyak yang bersedia membayar? Jadi masing-masing punya persepsi masing-masing. Ada yang mau bayar 1.000, ada 2.000, nah itu yang harus dia. Nah, biasa kalau di berapa banyak yang bisa membayar ini disebut dengan konsepnya dia di willingness to pay, keinginan orang untuk membayar DPP, willingness to pay. Kalau di situ juga ada metode yang menghitung DPP, jadi orang untuk membayar. Nah, ini selanjutnya, nah ini bagannya seperti ini, bagan ilustrasi anatomi dari nilai ekonomi total ini. Itu penggabungan dari yang dua. Yang pertama itu nilai guna atau use value dan nilai non guna yang disebut nilai pasif atau non use value. Nah, nilai guna ini itu ada nilai guna langsung. Nah, nilai guna langsung ini ada direct use value, ada nilai guna tidak langsung dan nilai pilihan. Kemudian ditambahkan dengan nilai dari non guna ini, ada nilai warisan dan nilai keberadaan. Nah, apa itu nilai guna langsung? Nilai guna langsung itu nilai yang diperoleh dari manfaat yang saya langsung didapatkan oleh manusia. Seperti contoh itu ada ikan, itu nilai yang dihasilkan oleh sumber daya, misalnya ikan, ekosistem memberikan secara langsung. Pertama dari ikan, kayu, kemudian yang rekreasi dan pendidikan dan sebagainya, merupakan nilai yang diperoleh secara langsung. Kemudian ada nilai tidak langsung. Nah, nilai tidak langsung tadi contohnya misalnya pengendalian banjir dan fungsi ekologis. Kemudian nilai pilihan, ini masih masuk dalam nilai guna dan guna. Jadi tiga poin satu ke tiga itu masuk nilai guna. Ada nilai langsung, tidak langsung, dan nilai pilihan. Nah, ini potensi obat dan nilai untuk masa depan. Nah, kemudian tadi nilai guna. Nah, ini lanjut persoalan teknis dalam penilaian ekonomi dari sumber daya ini yang berkaitan dengan distorsi dan waktu. Yang pertama itu kompleksitas jasa lingkungan. Nah, ini pada dasarnya penemuan pemahaman saja. Pemahaman pengetahuan dari orang yang menilai jasa tadi. Jadi informasi mereka harus dipahami oleh orang yang menilai. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan harga pasar. Nah, ini harga pasar juga biasanya campur tangan pemerintah juga akan mempengaruhi harga dari berbagai barang. Nah, ini contoh kasus yang di depan perbedaan tarif biaya masuk antara suku cadang traktor dan unit traktor menyebabkan harga pasar yang jauh dari sini. Ya, ada campur tangan pemerintah yang menyebabkan harga itu tidak sama. Kemudian yang ketiga ini nilai rupiah atau perbedaan dari karena waktu. Jadi kalau hari ini orang menilai kecil, mungkin bisa jadi nilainya lebih besar di waktu yang akan datang. Nah, ini juga akan menurunkan kualitas sumber alam dan bergeser dari sifat visual maupun valuasi yang harus dilihatkan secara waktu dia akan mengalami penurunan. Nah, yang berikutnya yang berkaitan dengan mengelola ketidakpastian.
Jadi tergantung juga dari orang yang menilai secara teknis, apakah dia tetap sangat subjektif atau tergantung pada penilaian individu yang personal. Nah, ini yang berikut ini tentang nilai yang akan datang atau future value, dimanfaat lingkungan pasar, dibutuhkan riset, menjamin nilainya itu tetap ada. Nah, ini sintesis dari ekonomi dan analisis manfaat ini bisa dilihat ada 4 pilar. Yang pertama analisis ekonomi, berkaitan dengan efisiensi dan nilai ekonomi total, kemudian ada kehidupan sosial, berkaitan dengan ekuitas, kemudian kepentingan budaya, berkaitan dengan nilai tradisional lokal dan pertimbangan politik. Ini akan mempengaruhi secara keseluruhan ekonomi dan analisis manfaat value. Nah, ini kesimpulannya. Nah, ini evaluasi sebagai arah saja, arah kebijakan untuk menentukan nilai langsung dan tidak langsung dari satu sumber daya, menentukan harga dari satu sumber daya secara teori seperti itu. Nah, ini kemudian yang kedua ini limitasi. Nah, ini untuk membatasi harga yang tidak sesuai dengan harga saja atau harga value. Nah, ini kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan kebijakan. Nilai yang dihitung tadi digunakan sebagai pengambil kebijakan dalam menentukan pilihan dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Nah, ini ringkasan untuk materi yang berkaitan dengan total ekonomi atau nilai ekonomi total. Jadi jangan memilih ada TPV. Nah, lanjut nilai non-tunai ini. Nah, ada dua. Yang kelima itu ada nilai warisan dan nilai keberadaan. Nah, contohnya itu untuk habitat dan untuk anak cucu. Jadi nilai warisan, kemudian nilai non-tunai untuk keberadaan. Keberadaannya yang pertama itu dicontohkan paus biru. Lihat paus biru, nanti dia digambar. Ini keberadaan. Kita lanjut saja. Ini membedakan nilai guna. Nah, ada nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung tadi. Nah, kita contohkan deskripsinya adalah ikan dan kai tadi. Nah, untuk konsumsi bisa ikan kai bahan bangunan maupun biomasa. Kemudian yang non konsumsi tadi pariwisata dan rekreasi serta pendidikan. Kemudian yang nilai guna tidak langsung ini, nah ini contohnya pengendalian banjir, kesuburan tanah, kemudian air, pengendalian polusi dan fungsi pengatur ekonomi, regulasi ekonomi. Itu bagian dari nilai guna tidak langsung. Nah, ini nilai pilihan dan nilai warisan. Bedanya bagaimana? Bedanya dari yang pertama konsepnya yang nilai pilihan itu untuk mempertahankan potensi di masa mendatang dan masa depan. Dan contohnya itu menjaga kehidupan hayati dan habitat, kemudian medis di masa depan. Kemudian nilai warisan ini sama juga untuk mencegah untuk diberikan ke generasi mendatang. Nah, contohnya pencegahan abrasi dan pencegahan perubahan lingkungan. Kemudian, nah ini nilai keberadaan tadi, contohkan paus biru ini paus. Nah, ini kalau dia ada, nah dia untuk bisa anak cucu kita bisa lihat lagi, berarti harus orang jaga untuk nilai keberadaannya orang jaga, karena tidak semua tempat paus biru ini ada. Paus contohnya kayak di Bortai punya apa yang terpunya di daerah lain. Di berjalan, nanti tidak punya di Indonesia Timur misalnya, Indonesia Barat, Barat, atau di wilayah Barat, Komodo tidak ada di seluruh dunia. Itu nilai keberadaannya harus dihitung, karena untuk menjamin dia
harus ada di masa yang akan datang. Ini keberadaannya begitu berlanjutannya. Nah, ini konsep net ini ada 3 perspektif yang bisa membuat nilai net tadi tidak terlalu akurat. Yang pertama itu mengenai penyampaian perspektif lokal. Ini orang melupakan pengakuan lokal terhadap sumber daya itu sendiri. Kemudian dari yang kedua ini menyebabkan dampak turunan. Nah, ini bagian yang ketika orang menilai sesuatu dia orang anggap punya dampak yang banyak. Akhirnya nilai yang tadi harusnya cuma 1 dia bias ke penambahan nilai yang lain. Kemudian disintegrasi evaluasi lingkungan ini berkaitan dengan teknis. Dia ada tantangan teknis dalam orang mengidentifikasi dari sumber daya alam itu sendiri. Nah, ini agar selaras dengan penentuan kerangka dalam menentukan nilai yang dibutuhkan oleh analisis masalah dampak. Kemudian ini ada di gambar ini. Sebenarnya gambar ini mengilustrasikan bahwa valuasi ekonomi itu secara fundamental itu dia dinilai terlalu rendah secara ekonomi dihitung gagal, perhitungan akhirnya gagal menghasilkan nilai yang seharusnya baik secara sumber daya alam maupun dasar lingkungan. Nah, yang menyebabkan itu yang menyebabkan menurunnya nilai ini yang pertama adalah persoalan etika dan persoalan etis. Nah, ini maksudnya persoalan etika ini orang secara moral, keadilan dan subjektivitas nilai dari satu ekosistem. Kemudian ini bersifat relatif tergantung dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang etis ini tergantung dari kompleksitas ekosistem dan yang karakteristik ini lemahnya pengetahuan tentang dia. Orang punya pengetahuan dulu baru bisa menilai, yang sampai persoalan teknis ini menjadi persoalan yang utama. Dan ada 2, apakah layak mengukur semua itu dengan uang dan apakah data moneter itu akurat. Itu 2 pertanyaan dalam menilai nilai total dari ekonomi. Nah, ini saya kasih contoh mengukur nilai wisata melalui satu pendekatan namanya TCM atau Travel Cost Method. Ini tadi masuk pada apa, nilai guna atau nilai non-guna? Nilai guna. Nah, ini gambar nilai guna atau use value. Nah, ini selain kayu, air minum ada juga yang pariwisata atau tourism. Nah, ini TCM ini sudah digunakan lama di tahun 1991, diinisiasi oleh namanya. Nah, ini metode yang digunakan secara khusus untuk menganalisis permintaan terhadap pariwisata atau rekreasi yang ada di luar. Di luar ini 2 ruangan yang alam terbuka. Nah, ini menentukannya melalui ini waktu dan biaya perjalanan. Ini menentukan harga dari nilai pariwisata itu melalui waktu dan biaya perjalanan. Ada yang 4 pilar mengukur use value atau nilai guna langsung, nilai guna, nilai akses perubahan akses, dampak dan perubahan kondisi lingkungan. Ini semua terkait penggunaan tujuan dari menentukan TCM atau Travel Cost Method. Pertama menentukan nilai, kemudian nilai apakah bisa ada dampak dan nilai apakah ada perubahan terhadap aksesnya atau melihat terhadap apakah dia ada perubahan atau tidak dalam ekosistemnya. Ada 2 ya, ada 2 untuk mengikuti TCM, ada ZTCM dan TCM. Ada yang zona, ada yang individu.
Nah, zona itu berdasarkan tempat di mana dia datang, kemudian yang individu ini pendekatan secara orang. Ini gambarnya zona, jadi kalau orang mengejar 5 kilo dipisahkan bersama, kemudian ada yang 10 kilo, ada yang 15 kilo, dan 120 kilo. Ini jarak dari tempat wisata. Zona asal dari orangnya. Ini rumusnya DTCN ini menggabungkan biaya dan demografi. Jadi tingkat partisipasi, dibutuhkan ini, kemudian karakteristik dari lokasi, kemudian biaya perjalanan dan sosial ekonomi. Dihitung masuk dalam biaya menentukan berproposnya. Pertama, tentukan data jumlah pengunjung pada 1 tahun berdasarkan asal atau area perbedaan. Kemudian hitung jumlah kunjungan per 1.000 penduduk. Kemudian hitung rata-rata biaya perjalanan. Dan yang ketiga, kenakan analisis regresi. Jadi mencari nilai A dan B. Menentukan total surplus konsumen. Nah, ini pendekatan yang individu tadi, tinggal kalau mewawancari langsung orang yang berkunjung. Nah, wawancara di dalamnya orang lihat pertanyaannya mengenai total pendapatan, kemudian biaya perjalanan, kemudian waktu yang orang keluarkan, kemudian dikaitkan dengan pandangan orang atau persepsi tentang kualitas dari tempat wisata, kemudian orang bisa bertanya tentang karakter dari tempat wisata tersebut. Nah, itu masuk dalam nilai kunjungan tadi dari 1 orang. Jadi harus tanya per orang di dalam tempat wisata tersebut. Minimal itu di atas 30. Nah, ini surveinya yang pertama buat kuesioner untuk pengunjung. Kemudian tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disebutkan, tadi ada perjalanan dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini menetapkan fungsi regresi tadi, menentukan nilai A dan B. Kemudian menggunakan kurva tadi, kurva permintaan dan menghitung total surplus konsumen. Nah, ini sumber data dari 2 perbandingan tadi antara JTCN dan TCN. Ini bisa data sekunder yang berulang. Kemudian ini harus data primer menggunakan surplus konsumen langsung. Yang zona ini kan data sekunder biasa dia relatif murah dan itu jenis 5 kali lebih langsung di lapangan. Ini sebenarnya terbatas, kalau terbatas atau terbatas yang ini sangat akurat. Nah, analisnya ini tentang secara geografis, kalau zona, kalau yang individu itu kita yang berlaku dan kualitas pandangan dari individu atau sekolah. Ini menghitung surplusnya dari jumlah kunjungan dengan harga. Surplusnya itu diantara yang paling sedikit atau yang di atas rata-rata dari biaya yang dikeluarkan. Nah, ini kelebihan, ini kelebihannya indikasi yang lebih mudah, berdasarkan kalau observasi dan hasil perhitungan yang matematik sudah dijelaskan kepada sebuah bicara. Kelemahan yang dibangun atas sisi perjalanan tunggal, kedua gagal dalam membedakan antara wisatawan yang murni penduduk lokal dan yang bukan. Untuk data pola ada pertanyaan juga boleh membuat satu pertanyaan yang setelah tahu apakah dia penduduk lokal atau yang wisatawan yang dari luar. Nah, kelemahannya kompleksitas tinggi dalam mengukur korelasi yang ini antara kualitas dan objek dengan preferensi lingkungan.
rumah dari untuk di TC. Nah, mungkin sampai sini dulu materi yang kita bahas hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak pertanyaan saya. Tujuan dan manfaat menghitung PF itu seperti apa Pak? PV, bisa ingat PV tadi apa? Total ekonomi. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk menghitung nilai yang seharusnya. Jadi tujuannya untuk menghitung nilai yang seharusnya. Nah, saya sebut tadi nilai yang dipasarkan rendah, tapi yang seharusnya itu lebih. Ada lagi? Ada Pak? Siapa? Oh, mengingatkan terkait dengan komponen utama dalam menghitung TCM itu seperti apa Pak? TCM, apa tadi TCM? Referral cost method berarti dia berkaitan dengan biaya perjalanan. Referral berarti biaya perjalanan. Yang pertama, orang ke biaya konsumsi, kemudian akomodasi itu masuk dalam apa namanya komponen dalam menentukan. Kemudian bisa berkaitan dengan profil sosial demografi. Jadi ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Jadi kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, LLDK Wilayah 12 Maluku Utara, seluruh jajaran pimpinan di Universitas Pasifik Morotai, seluruh tim sertifikasi dosen, rekan sejawat dosen dan mahasiswa atas kesempatan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video pengajaran ini dapat memberikan manfaat dan berdampak untuk kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.